Kalau kamar itu kapasitas udah pasti melebihi dari kapasitas ya. Mungkin yang biasanya satu kamar lo 8 nih bisa 20 kayak gitu. Cuma kan ada yang tidur di lorong juga gitu. Menurut gua kayak gitu kayak nggak memanusiakan manusia bang, yang kayak di dalam penjara isinya harus banyak orang gitu. Intinya lo kalau ada penjara nggak gampang dibegoin. Nggak bakal dibawain. Gue lebih bisa ngebaca orang sih, Yo, ya nggak sih? Karakter orang. Makanya tadi lu sempat gue baca kan di awal. Parah. Tiba-tiba ditembak dong. Yo brother sister, balik lagi sama kami di Cerita teman nongkrong. Hold up. Ih gokil lu, gila nih kita lagi di studionya Bang Bulls ya dan kawan-kawan. Rasta Mala Project. Rasta Mala Project. Sebelumnya gue pengen ngucapin thank you banget Bang. Kita udah disempetin boleh datang ke studio lu ini Wah, Bang. sama-sama. Udah membalas DM. Udah balas DM. Suatu kehormatan lah bisa didatengin sama YouTuber yang subscriber lebih tinggi dari Ya, kagak Bang. Kagak Bang. Kita sama siapa tuh? Cuma karena baru aja, Bo. Perdana cing collab kayak gini gue agak grogi nih. Yoi, Jadi enjoy. ya, gue tahu Bang Bulls kan dari sebelumnya di itulah ya kan. Nah, terus tiba-tiba kayaknya masuk nih cing dunia STM dengan gesekan-gesekan kayak gitulah. Narcos. Narcuy ya kan. Doping soalnya men. Parah emang ya. Dan Sebenarnya gue agak minder, Bo. Agak minder. Pertama, Bang Bulls udah di mana-mana. Terus yang kedua, Bang Bulls beken. kita siapa anjing? Yang ketiga intro kita cacat. Intro kita goblok ya. Mohon maaf Bang Bulls ya. Tapi kan awalnya begitu. Dulu gue juga waktu di yang dulu juga awalnya ya nggak tahu apaan tapi pelan-pelan lo konsisten nemu pasti trademark lo sendiri men. Iya enggak? Ya pokoknya abis ini nonton video kita jangan ketawa Bang ya. Jangan. Abangnya jangan ketawain. Soalnya Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Soalnya intronya gitu Bang, pala kita goyang-goyang gitu. Ya. Kentang banget sih Bang Bulls. Cuma nggak apa-apa lah. Ntar pasti dapat referensi jadi keren lagi. Iya Insya kan? Allah. Dan kebetulan Bang Bulls juga tadi dari luar Bang ya, nyempetin buat ke kita Bang. Betul. Tadi gue dari ada urusan sebentar, terus janjian kemarin kan kita mesti janjian hari apa sih? Jumat. Akhirnya cepetin jadi sekarang. Kemarin ya pas kita ngobrol, udah besok. Soalnya dari malam ngechatnya. Iya. Besok aja besok ya, udah besok lah berangkat ya. Akhirnya gas kita ke daerah Tebet Bang ya. Tebet nih. nih. Serang nih. Gila, jauh-jauh datang ke sini buat dicelain doang. Iya, ini yang lu belum tahu dari sosok Bang Bulls, jangan lu lihat sisi Bang Bulls tuh dari negatifnya aja cuy. Ya kan, jangan nilai dari covernya aja, tatoan atau ex-user, ex-napi. Karena menurut gue, Bang Bulls ini membuat yang hal negatif menjadi positif. Menjadi positif Gila cuy. sih. Gila. Jadi buat survive kayak Bang Bulls tuh susah cuy. Parah. Dan mengedukasi orang-orang tuh susah. Nggak semua orang bisa kayak gini. Suatu kehormatan dong. Tapi semua orang pasti bisa kalau dia mau. Kayak begini. Tapi belum tentu penyampaiannya nyampe Bang. Nah, itu dia balik ke situnya tuh. Pinter juga lo pada. Berarti sisi positifnya di lu itu Bang. Kenapa gue pengen nonton lu? Ya itu. Karena gue awam jujur. Kalau lau pernah mungkin pakai apa ya kan? Tahu lah sedikit-sedikit Kasih tahu lah. Kalau gue Bang Bulls gue awam. Jadi gue pengen tahu. Kata orang hidup tuh lurus-lurus aja. Tapi menurut gue ada kalanya lu belok kiri belok kanan Bang. Mampir lah minimal. Iya. Itu gimana Bang kalau buat lu? Kalau menurut gue hidup lurus-lurus aja tuh ya lo mungkin apa ya? Kayak lo bukan jadi manusia deh kalau lo hidup lurus-lurus aja. Ibaratnya kayak lo hidup tapi tidak ada masalah, nggak ada beban gitu. Lo kan nggak semakin dewasa kan buat nyelesain masalah. Lo bisa tahu kesalahan lo di mana, lo benerin jadi lebih baik gitu. Jadi kalau lurus-lurus aja mungkin apaan ya? Dia jadi apa ya? Tai. Banci. Jadi banci. Iya, gue culun sih emang. Iya, culun. Kalau lo lurus-lurus aja berarti lo nggak punya nyali dalam hidup lo. Kalau buat lu yang bilang muka gua serem, tai anjing, sereman Bang Bulls dah. Umur gua tua nih. Muka gua tua, umur gua muda gitu. Gua sampai berkeringet lo. Iya. Kiri kanan yang ngomongin gua. Iya. Jangan curiga lo gua keringetan kenapa ya? Kagak. Wah. Aman ya. Sebelum masuk ke lebih intimnya, gue pengen tahu kan tadi kita udah sharing-sharing juga Bang ya di balik layar. Bang Bulls ini pernah tawuran juga. Pada best itu. Paling suka gue tawuran. Itu di mana tuh dulu Bang? Jadi gue dulu sekolah di salah satu sekolah di Melawai ya. PSKD 4 lah gue sebutin tempatnya. Itu SMA Bang? SMA PSKD 4. Nah gue pertama kali masuk ke situ
gue ditatar nih Oke. sama senior, alumni bahkan bukan yang kelas 2 kelas 3, alumninya. Jadi nunjuk gue sama temen gue bertiga untuk lu nyerang duluan paling depan, lu panggil musuhnya biar mau ribut sama kita. Wah, ini dia kesukaan gue bilang ya. Tapi diisiin batu dulu nih, tas gue banyak nih, katanya biar berat kan larinya kan, disiksa gitu. Tapi gue bisa tuh, set, gue maju, daru ribut. Weh, disalutin sama senior. Gila. Dapet whisky. Gila. Ternyata segampang ini gitu kan. Kecot sih, dulu tawuran gue kecot sih dulu. Lumayan setiap hari Jumat dulu jadwal gue tawuran. Setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat. berdarah, Ci. Jumat berdarah, bener. Oh, berarti SMA zaman dulu berantem ya, zaman abang ya? Iya. Abang tahun berapa sih kalau boleh tahu? Gue SMA itu 2003 sampai 2005 ya. Masih muda gue. Masih muda gue, 2003 2005, lulus 2005. Tuaan gua, kata-katain gua aja. Kalau dari masalah muka sih tuh Andoi. Iya. Calon. Jangan bang, jangan. Kita mah bye-bye aja bang. Yoi. Karena dari konten lu ya belum tahu nih, Bang Bus di mana gitu kan? Di Rastamala Project cuy. Jangan lupa Ya. lo nonton. Lu nonton, subscribe juga cuy. Itu Tipisnya aja bang, ngomongin apa ya bang? Di Rastamala Project. Lo pasti doain narkoba kan. Minimal lingkungan lo ada yang pakai narkoba kan. Situ lo mau cari tahu yang seru-seru di situ ada. Edukasi juga ada. edukasi ya, cocok Iya, ya. edukasi bullshit lah. Cocok cing, slogan cerita temen nongkrong, pasti temen nongkrong lu ada yang kayak gitu. Pasti. Yoi, namanya nongkrong ya. Dan itu nggak untuk membangga-banggakan kan bang, abang di situ? Enggak. Gue di situ sebenarnya gini ya. Kalau dibilang ngumbar aib sih, iya ya gitu. Karena lo ngasih tahu kenakalan lo, keburukan lo, masa lalu lo gitu kan. Yang maksudnya orang tuh nggak peduli sama hal itu gitu loh. Bahkan ngejudge lo, ya udah lo emang udah bajingan gitu kan. Tapi gue pengen kasih tahu di balik bajingan ini kita masih punya kesempatan buat yang lebih baik daripada lo yang ngomongin gue. Ih, halus. Anjir. Buat orang yang buka aib lamanya itu susah cuy, jadi lu harus hargai. Iya. Gak semua orang mau buka aib lamanya lagi. Karena ada saatnya lo juga punya aib, men. Bener Bang Bus. Bener gak? Bener. Itu dia. Walaupun aib gua nggak tahu apaan gitu kan. Nah. Gua aja nggak berani buka, lu juga nggak berani. Nggak berani gue. Nggak berani kan. Tapi pandangan lu cing, Apa tuh? mengenai Bang Bus nih gimana? Yang sekarang udah lebih di mana-mana dan bener-bener nyantol di pikiran masyarakat gitu loh, yang Bang nonton. Bus di tanggapan gue sih panutan gue ya. Bang Bus tuh panutan gue soalnya Ngejilat. jujur demi Ngejilat. apapun. Ngejilat. Gila, kita tahu banget. Enggak, Anggur minum dulu, anggur. Kopi. Kopi. Jadi gue udah nonton dulu tuh udah lama bang asli. Dari zamannya Yang dulu. sebelum pindah ke Rastamala Project, pokoknya gue udah nonton dulu dari zaman lu cerita-cerita di penjara, di masalah ketangkep. Dan itu membuat gua jujur jadi takut untuk memakai itu. Asli, gua nggak bohong. Tadi nggak gitu. Tadi nggak gitu. Iya. Di belakang nggak gitu. Di belakang masih ya. Iya. Hidup kayak ini. Tapi bagus lah. Bagus kalau punya pikiran kayak gitu lah. Tapi soalnya emang masalahnya cerita lu emang bener-bener ngeri ya, di dalam sana, kehidupan di sana. Jadi karena kita YouTube-nya kebanyakan masalah sekolah ya. Jadi gue pengen lebih tahu nih bang, zaman abang sekolah lu make nggak sih? Make banget. Gue make tuh pertama kali gue nggunain narkoba ya, jenis ganja itu di kelas 5 SD. 5 SD. Gue make 5 SD. Gue di 5 SD gue make, dan itu gue pertama kali dikasih itu pun bukan ganja dari sepupu gue. Dikasihnya hydro. Hydro itu salah satu jenis kayak tumbuhan ganja, cuman biasanya dia ada di Australia. Daunnya itu lebih berbulu gitu. Itu rasanya gokil banget sih. Dari situ akhirnya mulai gue tekunin. Anjing. Tekunin pelan-pelan, oh ini nikmat juga gitu. Gua Oke tekunin. juga nih. Akhirnya gue coba cari tahu ya kan, dari SD gue ke SMP. Di SMP gue udah mulai bawa satu garis di sekolah gitu kan. Gue racunin teman-teman gue di saat guru gue lagi ngajar, lagi nulis, gue ngeganja gitu. Dikipasin asapnya sama temen gue. Sampai guru itu bakar apa sih? Enggak bu, nggak bakar apa-apa, atau begitu. Tapi tetap sekolah gue bagus nih. Bagus, prestasi nggak ngalangin bang. Nilai bagus, cuma attitude buruk. Iya, berantem mulu soalnya. Berantem mulu. Betul tuh masuk akademik yang sangat bagus ya bang. Iya, kalau boleh sombong nih gue dari SMA kelas 1 udah IPA ya. Kalau boleh sombong nih. Gue IPS lu. Aduh. Lu IPA itu lebih di atas cing. Iya. Oh, gitu. Iya, IPA tuh, menurut gue. IPA tuh lebih bagusnya lah. Makanya gue nyabu. Ya, biar kelihatan ya. Iya. Jadi harus seimbang. Biasa berhubungan dengan tabung-tabung reaksi ya. STM kapal nggak ngerti bang. Gak ngerti ya bang, gue bukan anak SMA bang. Kan lu make di SMA ya. Gimana sih
sistem masalah narkonya tuh di zaman lu sekolah? Lu pernah jadi edep nggak sih? Pernah, gue pernah jadi edep. Jadi dulu kenapa gue jadi edep itu pas sekolah biar teman-teman gue, dan emang tujuan gue jadi edep itu biar teman-teman gue itu nggak harus belinya di tempat-tempat lain gitu loh. Biar yaudah beli di sini aja, kalaupun nggak ada yaudah ini gue ada gitu. Biar dia nggak cari ke tempat-tempat lain gitu. Gue hanya mau menyediakan kesenangan buat teman-teman gue. Ya enggak. Jadi kalau menurut gue ya Cing ya, kalau misalnya nakal-nakal yang masih ya ngumpet-ngumpet nanggung nih Bang Bulls nih terang-terangan, ya kan? Dan sekarang udah jadi lebih baik lagi cuy. Amin. Gitu. Amin ya. Haruslah. Harus. Cuy. Mudah-mudahan. Nggak tahu juga sih. Boleh dicek lah ya kan, boleh dicek Bang Bulls. Kepikiran ya Bang? Kepikiran lu kayak bikin channel nih, terus kayak ngebuka aib lu gitu? Karena kalau bukan dari kita-kita yang pernah ngalamin itu, siapa lagi mau speak up menurut gue. Dan gue rasa buat teman-teman yang pernah ada atau mungkin dia masih ada di zona pemakainya ini, cara yang paling ampuh adalah yang ngasih tahu itu yang pernah ada di situ juga. Oke. Walaupun itu aib mungkin ya. Tapi menurut gue aib bisa dirubah jadi suatu hal yang positif gitu. Bisa ya mungkin mengedukasi atau kita mau nge-share pengalaman gue kayak gini ya. Mungkin banyak yang lebih gila dari gue banyak. Cuman permasalahannya dia mau menceritakan itu untuk ngasih perubahan buat orang apa enggak? Benar sih. Itu doang. Benar. Kalau kita punya keputusan untuk yaudah yuk kita share pengalaman kita gitu. Toh udah masa lalu juga gitu. Kalau kita masih ngelakuin yang hal-hal aneh ya mungkin lain cerita gitu kan. Oke. Pada saat ini Bang, lu kena lah bahasanya Bang. Lu kena pandangan dari sekeliling keluarga lu atau teman-teman lu gimana Bang? Pertama kali mereka kaget. Ketangkap yang pertama nih ya. Ketangkap yang pertama mereka kaget, terutama orang tua gue. Kalau teman-teman gue mungkin kaget aja karena gue ketangkep gitu. Karena mereka tahu gue make. Kalau orang tua gue, nih anak bener selama ini tuh ternyata make gitu loh. Dan ya jatuh, sedih segala macem lah pasti keluarga gue habis-habisan untuk gimana supaya gue bisa hukuman gue rendah lah intinya, dibantu sama mereka. Nah untuk yang kedua, mereka lebih nyeselin sih. Maksud gue, lo udah pernah masuk gitu kan yang sekali gitu, lo masih berbuat lagi, lo tahu itu nggak enak, kenapa lo lakuin lagi? Nah yang ketiga udah nggak mau tahu, udah urus deh terah lo gitu. Iya, itu keputusan gue. Jadi pas yang ketiga hukuman gue lebih lama ya dari hukuman sebelumnya. Dan gue bilang ke waktu itu masih ada nyokap, udah nggak usah urus gue, biar gue jalanin apa yang harus gue jalanin gitu. Karena menurut gue yang bikin gue kapok itu adalah ya diri gue sendiri yang harus membentuk itu gitu. Itu cara gue. Karena lu berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu Bang. Harus berani bertanggung jawab gitu. Lo tahu kok semua yang lo lakuin di dunia ini ada konsekuensinya, baik atau buruk gitu kan. Lo salah langkah lo bisa jatuh. Semuanya itu kita tuh sebenarnya dikelilingin sama sesuatu yang buruk lagi. Kalau menurut gue gitu. Kalau boleh tahu Bang, yang pertama berapa bulan, yang kedua berapa, yang ketiga berapa? Yang pertama Sama kasusnya deh Bang. Yang pertama kasus gue ganja di tahun 2006, gue kena 6 bulan. Berapa tuh Bang? Apanya? Barang bukti. Naapnya. Barang bukti 3 linting. 3 linting. Terus di 2007 gue kena lagi, kena setahun. Barang buktinya itu kalau nggak salah 5 linting lebih deh, kalau nggak salah 5 lintingan. Di 2011 gue kena lagi. Barang bukti itu hampir setengah garis ya. Itu gue kena 5 tahun 2 bulan dan gue jalaninnya 5 tahun 2 bulan. Kenapa bisa yang paling lama Bang yang ketiga itu? Karena udah undang-undang baru. Undang-undang nomor 35 tahun 2009. Kalau dulu masih tahun 98. Oh, masih pakai yang lama. Betul. Baru lebih berat gitu. Lebih berat. Minimal hukumannya tuh untuk pemakai itu 4 tahun. 4 tahun. Dan lu kok nggak kayak yang pertama ketangkap, sorry Bang ya. Kok anjing udahan deh gitu. Kok lu masih lagi sih sampai 3 kali gitu? Selama waktu itu gue masih diurusin sama keluarga gue dan gue tahu bokap gue bisa ngatur hukuman gue nih. Oh berarti gitu. lu lahir di kehidupan yang orang yang ada lah ya? Ada sih, enggak ya, cuman bokap gue tuh salah satu negosiator paling hebat di dunia menurut gue. Dia bisa mengkondisikan sesuatu itu menjadi mungkin. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Yoi. Nah, setelah gue tahu, oh bokap gue masih ngurusin gue, jadi gue mikir ya udah gue santai pakai lagi aja, ntar gue diurusin lagi. Sampai pada titik terakhir yang ketiga itu bokap gue udah nggak ada, cuma ada nyokap gue. Gue di situ buat keputusan untuk ya udah gue akan jalanin ini, sepahit-pahitnya apapun itu gue harus jalanin ini tanpa gue diurus, biar gue kapok.
Itu berat sih Cing menurut gue. Berat banget. Sangat berat. Berat banget. Berat men. banget buat survive kayak gini nih susah nih. Iya, sangat berat. Apalagi di dalam pun gue juga nggak baik gitu kan, gue tetap buat masalah gitu kan. Gue sempat ada nusuk orang, terus gue masukin bahan dan gue di isolasi selama 8 bulan. 8 bulan. Anjing isolasi kan Isolasi jadi lo bener-bener satu ruangan gitu Iya, gelap yang di film ya. betul, nggak kena matahari selama 8 bulan. Ya Allah. Jadi itu lu ngerasain Bang? Ngerasain, gue udah hampir di titik nyaris minus di hidup gue. Udah mau gila loh. Gila. Nah itu cuma gue bisa survive di situ. Gimana caranya gue ngatur otak gue supaya gue jangan gila aja, bukan? Gue nggak boleh gila, karena banyak yang gila di situ. Cuma gue termasuk orang yang kuat sih. Berarti itu kan udah di penjara dalamnya lagi gitu Bang. Iya, penjara dalam penjara. Wah keren loh. Gila. Coba Iya, sampai fase kayak gitu lu kalau bandelnya kurang-kurang terus pamer ya, Ya. lihat nih Bambus nih gitu loh. cobain dong. Jangan dah. Dan cuy. Gila sih menurut gue ya. Kalau gue yang itu yang terjadi sama gue nggak tahu sih Bang. Iya. Mungkin lu nusuk diri lu sendiri kali. Dan itu benar juga sih. Ada beberapa orang mungkin yang lo bisa ngelewatin itu, gue nggak bisa. Mungkin ada beberapa orang yang kuat, ya mungkin gue salah satunya yang bisa ngelewatin Bisa itu. ngelewatin itu. Dan emang gue akuin itu sangat berat dan gue ngerasa bangga sama diri gue bisa ngelewatin itu dengan baik gitu loh, sampai bisa jadi ada sekarang ini. Oke. Tapi bener Bang yang di film itu yang nggak bener-bener nggak kena matahari. Bener. Lu bener-bener nggak keluar tuh 8 bulan sama 8 bulan. Terus yang lu lakuin tuh apa selama di isolasi itu? Gue bermain dengan pikiran gue, terus gue ngobrol sama sel tetangga gue. Sabi emang. Teriak-teriakan doang. Teriak-teriakan doang. Kita nggak tahu mukanya. Anjing. Dan dia gila sebelah gue. Oh gila. Baru 2 bulan apa? Udah gila. Gue ajak ngobrol terus sampai pada akhirnya pergantian kalapas, semua yang diisolasi mutian nih dibebasin dulu semua. Dia langsung sadar setelah gue ajak ngobrol sama berapa bulan tuh keluar dari selti itu jadi sober, jadi otaknya jadi normal lagi. Gila sih. Bisa gak lo ngajak ngobrol orang gila sampai sembuh? Lu doang sih. Gue mikir apa gue lebih gila dari dia ya? Soalnya nggak ada yang diajak ngobrol lagi Cing. Nggak ada. Iya. Sendiri lu bener-bener. Senyap. Ada sih di sebelah sana sih ada beberapa tahanan-tahanan juga. Cuman gue mikir di sini ada orang gila, di sini ada orang waras. Orang waras di deretan sebelah kanan gue lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang apa ya? Gue begini terlalu tinggi gitu. Sekarang lu bicara tinggi tapi lu di sini ada sama gue. Gitu. Mendingan gue ketahuan sama yang nggak waras. Bener sih. Sekalian gitu loh. Ngapain gue ngomong sama lu yang terlalu tinggi, gue begini. Wah, gue padahal ini punya duit gini. Oh dia nyombong dia. Nyombong gitu. Ih, lu mau bicara tinggi-tinggi lu di sini men sama Di sini kayak sama gua. aja ya? Iya. Kasta lu sama gue sama sejajar, Brad. Tetep tahanan isolasi gitu. Dan ini Bang, begitu lu 8 bulan melewati masa sulit itu, gimana rasanya? Kan lu ngirup udara bebas dong. Apa gimana? Nggak bebas juga Belum sih. bebas, Nggak tapi bebas. maksudnya Nggak kayak juga sih. main-main lah ya. Setengahnya masih bisa lari lah Iya. ya. Jadi pas gue keluar dari 8 bulan itu, gue keluar dari sel, ketemu matahari nih, ke lapangan. Set, gue pegangan, gue jatuh. Karena Kaget men badan lo. Ngeblank cuy. vampir. Oh, ini apa? Kunang-kunang, Anjing, uset, iya. pusing gila, kena matahari gitu kan. Gue kira gue udah bebas, tapi masih dalam penjara juga anjing. Gue bilang, udah akhirnya gue jalan lagi ke penampungan. Wah itu gue bener-bener kayak ngalamin baru pertama kali masuk lagi deh. Itu bener-bener gimana ya? Kaget semua badan gue, wah badan gue gak kontrol deh. Ada kayak rasa sakit apa segala macem, aneh gitu. Kayak badan buat gua. jalan kayaknya ini kayak belajar lagi Bang. Iya, kayak orang mau nyari selumpuh tau gak sih lo? Ya Allah. Oh itu parah sih, parah banget. Ya sekarang lo tempatnya kecil gitu, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Paling kegiatan gue cuma push up, sit up itu doang. Olahraga dalam juga Oh cuy. iya lah, masa kecil? Oh ya belum ada, mungkin ada yang belum tahu gitu kan nama lu Bang, karena nama ikonik lu kan Bulls. Bang Bulls, Bang Bulls ya kan. Nama asli lu siapa sih Bang kalau boleh tahu? Nama asli gue Nicholas. Nicholas. Gila namanya udah keren Cing. Keren parah. Iya, nama bandit ya. Cowboy gitu. Yoi. Meksiko Cing. Nama asli gue Nicholas. Nicholas. Yoi. Ini Rangga Bang. Iya iya. Gitu. Gak penting banget sih anjing. Enggak ya. Rangga. Kenapa bisa ke Bulls sih? Gue pertama doyan Chicago Bulls. Apa itu Dia Bang? nggak tahu Bang, kasih Asli tahu. nggak tahu. Basket. Basket. Oh Di iya. basket. Yang lambangnya banteng bukan? Iya. Oh, iya. Bulls namanya Cing. Nah terus mungkin gue tipikal orang yang suka nyeruduk nih. Full tim tubruk Bang. Iya. Apaan lu pokoknya ajar aja lu. Ntar resiko udah kangen. Nah itu gue tuh kayak gitu tuh. Gak mikir. Nggak mikir ya. Panggil Bulls ya udah Bulls dipanggilnya. Dan itu jadi netep di diri lu kan. Iya. Dan gue sih ya namanya orang tuh pasti nggak pernah
mau punya nama samaran, maksudnya gue punya nama samaran kayak lo pasti kan dinamain sama orang gitu kan. Pasti. Ya apa yang orang lihat ke lo ya itu yang jadi nama samarannya. Ya itu karena orang mungkin lihatnya gue seruntulan, main tubruk-tubruk aja, ya udah. Dan gue hobi basket juga. Hobi basket juga. Keren. Nggak semuanya bisa, cuy. Lu mah tarkam lu. Ya. Tarkam doang. Rabona ya. Antar kampung. Apalagi yang lu penasaran dari Bang Bulls, Cing? Gue sih pengen lebih ke itu sih dunia jeruji. Jeruji ya? Iya. Oke. Sebelumnya pertama kali lu masuk jeruji ngomong ya. Jeruji lu kenapa nggak rayap aja sih, nggak bayar aja sih? Kok lu sampai masuk? Lebus gitu kan bisa tuh ya? Jadi gue masuk 3 kali. Yang nebus tuh udah banyak sebenarnya. Oh sebelum itu udah ada? Udah banyak. Udah banyak. Gue udah banyak kasus. Gue kelas 3 SMP aja. Itu gue ujian di kantor polisi. Anjing. Karena gue kelas 3 SMP. Gila. Gue ujian tuh di dalam sel kantor polisi. Itu pun karena dibantu sama kepala sekolah gue waktu itu, sampai akhirnya gue bisa jadi lulus gitu. Itu kecot sih, gue ingat-ingat sih dulu kecot. Mungkin kalau masalah bayar atau enggaknya itu bagian dari punishment orang tua gue. Ya mungkin dia akan bayar tapi hukumannya rendah deh gitu. Tapi lo tetap ditahan gitu. Itu bagian dari punishment dia, mungkin cara ngajarin gue biar lo harus masuk, biar lo kapok. Bener. Kayak gitu. Dan ternyata gue gak kapok. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang enggak dong. Udah kapok dong. Iya. Kalau sampai sekarang Bang Bulls gak bakal bikin channel. Bener. Pasti udah nutup-nutupin dong. Buat kayak gitu kan nggak bisa, cuy. Jangan, bahaya itu. Jangan ditiru, cuy. Kecuali lo berdua mau coba nggak masalah, ntar gua arahin. Tidak. Nggak perlu diarahin, nggak usah. Jangan. Nah, buat lu yang nganggap nih kayak gini, nah lu kayak gitu dibanggain, kagak gitu, cuy. Ini edukasi. Iya. Biar lu tuh nggak ngelakuin hal-hal gitu lagi. Gitu. Tapi kalau orang berpikir lo bangga banget sih emang kayak gitu lo, gue bangga. Karena gue bisa ngelewatin itu dan gue berhasil. Iya. Lo ada di posisi gue, belum tentu bisa berhasil. Jadi gue bangga, gue bisa ngelewatin itu di dalam hidup gue gitu. Dan akhirnya gue bisa punya cerita, punya pengalaman yang orang nggak punya, nggak semua orang punya. Nggak semua orang punya. Betul. Dan sampai pada akhirnya lo pada pengen denger pengalaman gue. Dan lu senang-senang juga. Kegiatan di lapas, Bang Bulls. Gimana sih, Bang? Isinya berapa orang gitu kan? Kegiatan di lapas ya, paling kita main kasino, terus judi-judi bego lah ya di situ ya. Cuman buat apa? Hiburan aja sih. Buat hiburan aja. Kalau kamar itu kapasitas udah pasti melebihi dari kapasitas ya. Mungkin yang biasanya satu kamar lo 8 nih bisa 20 kayak gitu. Cuma kan ada yang tidur di lorong juga gitu. Jadi memang sebenarnya lapas itu udah over capacity. Parah banget gitu. Jadi kegiatan lo paling kalau sore main bola atau enggak main basket, pagi juga paling lo ya dilepas aja gitu kan, jalan-jalan mau kemana atau besukan kayak gitu aja hiburannya. Musik ada. Atau lo punya keterampilan misalkan lo bisa jago ngecat, ngelas atau lo bikin mebel, itu ada namanya BIMKER, bimbingan kerja. Jadi lo dimasukin ke dalam komunitas di situ atau lo di masjid, di gereja kayak gitu-gitu sih. Hal biar ada kegiatan mungkin Bang ya. Ngebunuh rasa jenuh ya. Tapi kayak gitu dibayar nggak sih Bang? Kerja itu? Dapat, kadang-kadang dapat duit. Zaman lu berapa itu Bang? Karena kan barang yang kita bikin tuh kadang dijual keluar. Oh, jual keluar. Hasil buah tangan narapidana. Iya. Susah dapetin itu. Gila lo. Susah men. Ini pandangan gua Bang sebagai orang awam Bang ya. Menurut gua kayak gitu kayak nggak memanusiakan manusia Bang. Yang kayak di dalam penjara isinya harus banyak orang gitu. Yang sekarang kan lu nggak tahu Bang ya. Gimana tanggapan lu Bang? Maksudnya kalau kapasitasnya nih. Iya. Kalau gue bilang sih memang nggak tahu yang sekarang ya, tapi memang dari dulu itu memang kalau dibilang memanusiakan manusia tuh memang bisa dibilang enggak ya, bener itu enggak. Tapi cara mereka untuk bisa ngabisin waktunya di tahanannya, ngabisin masa hukumannya emang harus begitu mau nggak mau gitu. Iya sih. Yang mesti dirubah adalah sistem dari pemerintahannya untuk mengenai kapasitas di lapas gitu. Misalkan kayak kasus narkoba. Minimal tuh yang ketangkep 2 atau 3 orang pasti. Pasti. Benar gak? Minimal. Dalam satu tangkepan. Bisa banyak gitu kan, dikalin ada berapa banyak kantor polisi yang masuk ke dalam lapas itu. Gimana nggak over kapasitas gitu. Iya sih. Makanya
yang nggak tahu apaan nggak usah ditangkep pak, gitu loh maksud gue. Bener dong, kalau emang dia nggak tahu apaan, misalkan nih gue ngebaks atau segala macam, lo nggak tahu gue ngebaks, ya lo nggak usah. Iya kadang gitu juga sih bang, yang gue tahu lo lagi nongkrong nih, dia cuma, ya dia nggak tahu nih, misalkan di kamar mandi lagi pada bakar, nyimeng bertiga, terus yang di luar lagi main ML, tangkap juga, padahal dia belum tentu make gitu loh. Itu yang salah sih menurut gue sih bang. Iya, walaupun ada kayak TCB ya, tidak cukup bukti gitu, mungkin ada bisa diatur lah gitu. Ya mungkin seberapa besar peran lo di situ tuh bisa kelihatan gitu. Oh gitu. Bisa kelihatan semua. Jadi ini Cing, kalau menurut gua Cing, kayak kasihan gitu loh, bukannya masuk penjara biar bahasanya lebih baik lagi atau apa, malah banyak yang stres jadinya. Betul. Parah, iya. Karena sebenarnya di penjara itu kayak bukan dibina sih jatuhnya. Bukan dibina. Iya, buktinya. Kita ngomongin realita bang ya. Realita nih kita ngomong. Realita ya. Dan di zaman Bang Bulls ya. Betul. Karena kalau memang lo benar dibina di dalam, walaupun memang ada yang berhasil dibina, tapi kan lebih banyak yang enggak berhasil gitu. Buktinya kayak gue bisa 2 kali, 3 kali masuk gitu. Berarti kan pembinaan yang di dalam itu tidak berhasil kan. Ada sistem yang harus dirubah gitu. Berarti apa salahnya yang di dalam nih? Mungkin ada sesuatu yang mesti dibenerin, ya kan? Entah doain duit, entah apa, gue ngerti ya kan? Kalau itu ya, lu tahu sendiri lah. Namanya manusia, ya manusia kan? lah, Pengen lah jalan-jalan naik motor baru. Perlu lah. Iya perlu lah. Ya kan gaji kan kurang men. Ya kan? Tapi gue ngeliat nonton dari Bang Bulls ini bahwa gue merasa itu duit tuh sangat berarti banget di sana ya bang. Sangat berharga banget, parah ya. Duit 50.000 itu berartinya minta ampun. Betul. Ya. Itu gimana sih cara sistem keuangan di sana tuh? Keuangannya kayak gimana? Di zaman abang nih, Abang Bulls tuh dapat uang dari mana, jajan di mana gitu? Kalau gua tuh biasa dapat uang itu dari keluarga atau mungkin gua nyari sendiri di sana dengan cara gue yang jelas, dan uang itu biasa untuk kita beli makan, untuk beli sesuatu yang menyenangkan buat badan kita, ya kan? Dan memang koperasi pun menjual gitu kayak makanan-makanan yang emang dijualnya untuk narapidana dari pihak lapas gitu. Dan memang harus beli gitu. Walaupun ada beberapa penjara yang sistemnya pakai voucher. Pakai voucher. Misalkan kayak lo udah ngisi 300.000, ya udah voucher lo sampai 300.000 tuh habis gitu. Misalnya lo belanja berapa kali, ntar kan dihitung tuh. Potong, kayak gitu. Makanan penjara emang nggak enak bang, apa gimana? Cobain deh. Jangan bang. Kalau dibilang nggak enak sih, ya beda lah sama makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Tapi ya udah lo harus makan, sama aja lo ada di tengah hutan. Lo harus makan daun men untuk lo bertahan hidup. Ya kalau lo mau nggak makan daun, ya lo harus berbekal gitu. Nah bekal lo itu uang. Wajar sih banyak yang stres ya. Iya wajar. Kaget Cing, lagi dia langsung drep masuk udah. Iya. Gitu. Karena stresnya gini, kalau gue bilang kenapa orang di dalam itu gampang stres, dia biasa dengan kehidupan yang bebas, yang nggak ada aturan. Tiba-tiba dia masuk dengan situasi yang mengharuskan lo harus disiplin, lo harus ngikutin aturan yang gue punya. Kalau enggak lo dapat punishment seperti ini, begini. Dia stres gitu loh. Ya, itu stres. Pandangan gue juga gini sih bang, kan lagi pandemi ya. Ini kalau menurut gue kayak penjara kecil sih. Kayak dulu awal-awal PSBB. Oh betul. Ya, bener betul. Kayak lu nggak bisa kemana-mana. Itu aja masih skala kecilnya, belum yang di dalamnya gitu loh Cing. Gimana itu aja kita udah tersisa banget iya, ya. Kayak biasa lu ngumpul sama temen, nggak bisa gitu kan. Jam 10 suruh pulang. Itu udah parah. Gimana di penjara di saat Bang Bulls yang alamin itu loh. Gokil. Namanya penjara tuh sebenarnya gini. Kalau dibilang menyenangkan, gue menyenangkan di dalam gitu kan. Karena banyak hal yang gue dapet, banyak hal yang gue bisa pelajarin yang gue nggak pernah bisa dapetin dan nggak akan pernah dapetin itu di luar penjara gitu. Dan gue bisa dapetin itu semua di dalam pengakuan sebenarnya dari para pelaku, motif-motif kejahatan, cara melakukan kejahatan yang benar. Di situ tuh bisa, maksudnya ya itu pelajaran yang buruk banyak, yang baik banyak, terserah lo tinggal nampung aja gitu. Intinya lo kalau ada penjara nggak gampang dibegoin. Nggak bakal dibegoin. Gue lebih bisa ngebaca orang sih. Iya nggak sih? Benar. Karakter orang. Makanya tadi lu sempat gue baca kan di awal. Parah. Tiba-tiba ditembak dong. Rakap dulu bang. Iya rakap dulu gayanya. Iya, Ngeri lah lu. Calon nih. Calon. Gue pengen ini sih, gimana struggle ya Bang Bulls dan kawan-kawan yang ada di Rasta Mala Project mengubah stigma masyarakat gitu bang. Kan buruk banget kayak kan pandangan orang, apalagi mulut netizen, mulut tetangga gitu. Kalau gue gini, pendapat gue soal stigma ya. Intinya gini, mereka itu
hanya bisa membuat tuduhan yang melihat lo tuh dari satu sisi aja. Intinya orang-orang yang percaya dengan stigma itu, mereka tidak menghargai perubahan lo. Tapi satu hal keuntungan lo nggak usah peduliin itu bakalan bikin jalan lebih mulus kalau lo nggak memikirkan itu. Jadi stigma dari masyarakat itu memang dibuatnya dari pemerintah ya. Narkoba itu jahat. Tahu dari mana lo kalau bukan dari sumber dari atasnya. Iya kan. Jahatnya kayak gimana? Nggak dijelasin kan sama pemerintah gitu. Sekarang ngomong jahat-jahat, yang ngomong jahat anaknya gap. Dianya ke gap. Berarti yang jahat tuh apa? Narkobanya, hukumnya atau instansinya? Kan gitu kan. Jadi stigma yang lo dapet tuh sebenarnya memang berat lo ngejalanin hidup lo tuh untuk ngebalikin trust atau kepercayaan lagi ke orang lain tuh memang sangat berat. Tapi itu yang harus lo lakuin di saat orang berjalan. Lo harus berlari sekenceng-kencengnya karena lo ketinggalan banyak waktu kan. Gitu. Intinya lo tetap lakuin yang baik buat lo dan lo harus janji sama diri lo nggak ngelakuin hal yang bodoh lagi. Setuju sih gue, Cing. Nggak peduli omongan orang, bodoh amat dia nggak ngasih makan kita, nggak pedulin kehidupan kita. Intinya kalau udah tajir dia minjem duit sama lo. Gitu aja. Poinnya itu. Ini kalau misalnya pada saat itu lo bilang Bang Bos begini, begitu dia udah sukses tetap aja lo ngejilat-jilat juga. Iya. Tapi gue demen loh, ada beberapa orang, mungkin banyak ya orang yang melihat gue dari sebelah mata doang gitu. Dengan sebelah mata aja dia memperhatikan gue. Kenapa dia ngelihatnya sesuatu yang buruk karena dia nggak buka kedua matanya, cuma sebelahnya doang yang dilihat, ya kan? Karena sebelahnya lagi tuh keburukannya dia. Kalau emang lu pintar harusnya nangkep yang sisi positifnya aja. Betul. Gitu. Pandangan lu Bang Bulls buat yang mungkin yang nonton gitu kan masih user lah apa gimana? Kalau lo sekarang masih menjadi seorang pemakai, saran gue terusin sampai lo ketemu titik di mana lo menyesal. Lebih dari menyesal, lo tahu waktu lo nggak bakal bisa diulang lagi. Lo kehilangan banyak momen, hal-hal penting di dalam hidup lo yang lo nggak bisa. Ini nggak mungkin terjadi lagi di dalam hidup gue gitu. Kalau lo sudah nemuin titik itu, cepet-cepet lo berubah dah. Jangan sampai sesuatu yang lebih buruk menimpa lo. Gitu doang. Berarti ibaratnya lo harus siap, Cing. Kayak tadi Bang Bulls bilang, lu ketinggalan jauh lu. Parah. Lu lambat di jalur cepat gitu. Lu harus ngejar itu teman-teman lu yang udah sukses mungkin atau gimana gitu. Betul. Dan, tapi lu jangan pedulin omongan teman-teman lu yang bikin lu down. Tetap aja lu struggle. Iya, justru omongan teman-teman lo yang bikin lo down itu jadi koreksi buat lo. Salah gue masih di mana ya? Tapi jangan terlalu dalam lo mikirin itu karena itu bisa jadi suatu kemunduran langkah lo yang lo mungkin kemungkinan lo akan nerima nelen hal itu dalam-dalam, lo akan ngelakuin hal yang buruk lagi gitu. Anggaplah pecutan lah Bang ya. Pecutan ya. Wah di gini lah lu buktiin lu bisa ke depannya lebih baik. Sampai pada akhirnya lo kebal dipecut. Sadis sih benernya. Apalagi Cing yang lu penasaran dari Bang Bos? Gue masih pengen kesono, gue masih pengen jeruji, gue asli. Boleh nggak sih? Boleh dong. Pertama kali ya Abang Bulls ini masuk penjeruji itu gimana sih rasanya? Ciri-ciri cepu tuh adalah satu, jalan kayak kebesukan, lihat orang, makan enak, apa segala macem. Pokoknya ya bersenang-senang aja loh. Masuk kamar ntar malam kayak segala macem. Si Pri bilang, gua mati, ntar lagi mau ditembak mati. Biarin aja dah. Dimaklumin Bang ya? Iya maklumin aja dah, udah biarin aja. Senang ide kayak gitu ya. Lewatin caranya gue berhenti adalah gue harus ngelewatin masa-masa sakau gue. Dan itu memang sakit dan gak enak banget. Kayak gimana sih Bang? Kayak anjing gue harus maki gitu gimana sih? Badan lo keringet dingin gitu dan badan lo tuh juga kayak diinjek-injekin tentara tuh lo. Badan sakit semua. Oh, serba salah. Terus pilek nggak berhenti-berhenti, ingusan segala macam. Pokoknya kondisi badan lo tuh beda banget.